Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Kitab Ratapan. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kitab Ratapan. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya, Ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Maka duduklah para tua-tua putri Sion tertegun di tanah. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, hatiku remuk redam. Hancur luluh hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab kanak-kanak dan bayi jatuh pingsan di lapangan-lapangan kota. Mereka bertanya kepada ibunya, "Mana roti dan anggur?" Di lapangan-lapangan kota, mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah dengan nyaring kepada Tuhan, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan di ujung-ujung jalan karena lapar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan berpura-pura kuat. Ada saatnya kita berkata, "Aku baik-baik saja," padahal hati sedang hancur. Ada saatnya kita tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis ketika sendirian. Ada saatnya kita mencoba bertahan, namun sebenarnya sudah kehabisan kekuatan. Bacaan hari ini membawa kita masuk ke dalam suasana duka yang mendalam. Yerusalem telah jatuh. Kota yang dahulu megah kini hanya menjadi puing-puing. Anak-anak menderita kelaparan. Para tua-tua duduk terdiam. Tangisan terdengar di mana-mana. Ini bukan sekedar kisah tentang kehancuran sebuah kota. Ini adalah kisah tentang hati yang terluka, tentang harapan yang hancur, tentang orang-orang yang tidak lagi tahu harus berbuat apa. Di tengah situasi itu, kisah Ratapan memberikan pelajaran yang sangat manusiawi. Kitab ini tidak mengajak umat untuk menutupi penderitaan mereka. Tidak ada ajakan untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, umat diajak untuk menangis di hadapan Tuhan, mencurahkan hati
seperti air di hadapan Tuhan. Betapa indahnya gambaran ini. Tuhan tidak meminta kita selalu tampak kuat. Tuhan tidak menuntut kita menyembunyikan air mata. Tuhan tidak marah ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur. Justru ketika kita membawa luka itu kepadanya, kita sedang membuka pintu bagi rahmat-Nya untuk bekerja. Bacaan ini juga mengingatkan bahwa salah satu penyebab kehancuran umat adalah karena mereka lebih suka mendengarkan suara yang menyenangkan daripada kebenaran yang menyelamatkan. Para nabi palsu berbicara tentang hal-hal yang ingin didengar umat, tetapi tidak mengajak mereka untuk melihat kesalahan dan kembali kepada Tuhan. Kadang kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita lebih suka mencari jawaban yang membuat nyaman daripada jawaban yang mengubah hidup. Kita lebih mudah menerima pujian daripada teguran. Padahal pertumbuhan seringkali dimulai ketika kita berani menghadapi kenyataan dengan jujur. Hari ini, sabda Tuhan mengundang kita untuk datang apa adanya kepadanya. Jika hatimu sedang lelah, bawalah kepada Tuhan. Jika ada luka yang belum sembuh, bawalah kepada Tuhan. Jika ada air mata yang selama ini disembunyikan, bawalah kepada Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya. Sebab Tuhan yang sama yang melihat air mata umat-Nya di Yerusalem juga melihat setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kita hari ini. Dan seringkali pemulihan dimulai bukan ketika luka itu hilang, melainkan ketika kita berhenti menyembunyikannya dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui setiap luka yang kami simpan dalam hati. Tidak ada air mata, kekecewaan, atau pergumulan yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Hari ini, kami datang apa adanya di hadapan-Mu. Kami menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan luka yang masih kami bawa. Ajarilah kami untuk tidak menjauh dari-Mu saat terluka, tetapi semakin mendekat dan percaya kepada kasih-Mu. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk melangkah bersama-Mu setiap hari. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.